Setelah pesta yang gegap gempita usai, tinggallah dua sejoli itu menghadapi dunia nyata. Dunia rumah tangga dengan segala perniknya. Dunia baru dengan aneka rasa, manis, asin, pahit, indah, tawa, sedih, perih, dan air mata. Tidak mudah pastinya. Apalagi bila dua sejoli itu tidak memadai bekalnya. Menjadi suami, menjadi istri, juga menjadi orang tua pada saatnya adalah tugas yang sangat berat namun mulia. Dan terbukti tak semua orang mampu menunaikannya. Assalamualaikum sahabat. Masih bicara mengenai pilar-pilar utama bangunan rumah tangga. Bila di video sebelumnya kita bicara tentang kesadaran berpasangan atau zawaj, kali ini saya ajak Anda bicara pilar yang kedua, yakni pernikahan sebagai mitsaqun ghalidha atau perjanjian yang kokoh, perjanjian yang kuat. Istilah mitsaqun ghalidha disebutkan sebanyak 3 kali dalam Al-Quran. Pertama, terkait dengan perjanjian antara suami istri. Ini tercantum dalam surah An-Nisa ayat 21. Kedua, termaktub dalam surah Al-Ahzab ayat 7 terkait perjanjian Allah dengan para rasulnya. Sedang yang ketiga terdapat dalam surah An-Nisa ayat 154 mengenai perintah Allah kepada kaum Bani Israel untuk bersumpah setia. Pemakaian istilah yang sama untuk 3 keadaan tersebut tentu bukan tanpa makna. Penyebutan istilah mitsaqun ghalidha menegaskan betapa pernikahan memang sesuatu yang istimewa, karena seolah disepadankan dengan perjanjian Allah dengan para rasulnya, juga dengan hamba-hambanya yang bertakwa. Berbicara pernikahan sebagai perjanjian yang kokoh, setidaknya ada beberapa poin penting yang harus kita pedomani. Yang pertama, pernikahan semestinya tidak mudah berakhir oleh hal-hal yang remeh atau sepele. Bila Tuhan telah menempatkan pernikahan sebagai perjanjian istimewa, maka kita mesti berupaya agar keistimewaan itu tetap terjaga. Kalaupun perjanjian itu mesti rusak atau berakhir, hanya hal-hal yang prinsip dan istimewa juga yang menjadi alasannya. Perceraian memang tidak terlarang. Terkadang perceraian bisa menjadi jalan keluar dari silang sengkarut persoalan dalam keluarga. Namun, pasangan suami istri mesti berjuang agar pernikahannya tetap lestari dan menempatkan perceraian sebagai solusi terakhir saat tak ada lagi solusi lain yang lebih baik. Bagaimanapun, perceraian tetaplah perkara halal yang dibenci Tuhan. Tentu, siapa sih yang ingin dibenci Tuhan? Bukankah tujuan utama dalam hidup ini sebenarnya justru mencari ridhonya? Kedua, sebagai bentuk syukur, maka pernikahan harus tetap dirawat, dijaga, dan diperjuangkan kelanggengannya. Para suami, juga para istri, termasuk orang-orang yang beruntung. Mereka menerima pasangan sudah dalam kondisi matang dan siap. Lihatlah para suami itu. Dia meminang calon istri saat perempuan itu telah dewasa. Saat perempuan itu nampak cantik dan pintar, diambilnya dia dari keluarga yang telah sekian lama merawat dan membesarkannya. Tentu, saat merawat dan membesarkan ini disertai dengan berbagai pengorbanan. Korban tenaga, waktu, materi, bahkan air mata. Ibarat kata, para suami itu tinggal memanen saja. Dan saat para perempuan itu telah syah menjadi istrinya, kewajiban istri taat pada suami lebih utama dibanding ketaatannya pada orang tua. Para istri pun tak kalah beruntung. Saat calon suami meminang,
tentu dia sudah menjadi pria dewasa dengan segala keterampilan dan kematangannya. Nyaris para istri ini tak memiliki kontribusi bagi proses pematangan dan pendewasaan itu. Saat laki-laki itu telah syah menjadi suami, maka kewajiban suami adalah menafkahi istri, bukan menafkahi orang tua dan sanak kerabat yang pastinya telah berjuang membesarkan dan mengantarkannya ke gerbang kesuksesan. Maka sebagai bentuk syukur, sebagai ucapan terima kasih, khususnya pada para orang tua dan keluarga besar, adalah dengan mempersembahkan sebuah pernikahan yang bahagia. Para orang tua hampir tak ada yang menuntut imbalan-imbalan material dari segenap jerih payah mereka. Mereka hanya ingin menyaksikan rumah tangga putra-putrinya tentram dan langgeng. Cukup sudah kebahagiaan keluarga putra-putrinya sebagai pengganti jerih payah mereka selama ini. Hal penting yang ketiga, suami istri sebenarnya saling menjadi amanah. Istri menjadi amanah bagi suami, suami pun menjadi amanah bagi istri. Bagi suami, seorang istri menjadi amanah yang mesti dilindungi, dinafkahi, dan dibimbing untuk menjadi hamba yang bertakwa. Bagi seorang istri, suami adalah sosok yang mesti ditaati dan dimuliakan. Amanah itu tidak hanya dipertanggungjawabkan pada keluarga masing-masing, namun lebih penting dari itu dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Bagaimana seorang suami memimpin istri dan anak-anak, bagaimana seorang istri menjaga diri dan menjaga harta suaminya, bagaimana cara mereka mencari rizki dan bagaimana pula mentasyarufkannya, bagaimana mereka membangun akhlak saat berinteraksi antar mereka sendiri dan dengan orang lain, dan berbagai hal lain yang kait-mengkait dengan peran mereka sebagai suami istri dan sebagai keluarga. Tentu agar lebih ringan saat mempertanggungjawabkan semua itu kelak di hadapan Allah, pilihannya hanyalah berjuang menjadikan rumah tangga sebagai lahan amal soleh. Dan menjadikan rumah tangga sebagai lahan amal soleh hanya bisa dilakukan bila suasana rumah tangganya rukun, tentram, saling support, tidak banyak cekcok, sevisi dan semisi, serta mampu mengikis godaan-godaan yang datang untuk berlaku tidak amanah. Walhasil, boleh jadi sebuah keluarga tidaklah serba sempurna. Ada bopeng-bopengnya, ada kurang-kurangnya. Namun tetap saja kekurangan dan ketidaksempurnaan itu tidak layak jadi alasan untuk saling menjauh, saling meninggalkan atau bahkan memutuskan bercerai. Segala ketidaksempurnaan itu biarlah menjadi lahan amal untuk memperbaiki dengan cara saling peduli dan berbagi. Insya Allah, bila itu yang dilakukan, rumah tangga akan tetap lestari dan pernikahan tetap terjaga marwahnya, terjaga kehormatannya, terjaga kemuliaannya. Tetap happy, tetap tersenyum, jangan lupa bahagia.